Saudara dalam Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita, dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu, dan ketekunan dan ketabahan. Itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita, sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasihan Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya, ya, mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita
tinggi-tinggi melampaui kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan yang berisi anggur ke tangan kanan kita. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur di dalam cawan di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh makan semeja dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih sebab kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami manunggal menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami selalu mengingat begitu besar kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. Bukan saja mendengarkannya, tetapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Saya senang bisa jumpa lagi dengan saudara sekalian di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua tetap on the track, yaitu hidup dalam kehendak Tuhan tentunya. Walaupun dalam kondisi apapun, kapanpun, kita terus berbuah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan merenungkan hal yang menurut saya itu sangat penting, yaitu preparing for eternity, artinya persiapan kita sebagai umat Allah menuju kekekalan atau hidup yang kekal. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk bersama-sama merenungkan firman. Kami percaya tanpa campur tangan Roh Kudus, maka kami tidak mampu untuk mengerti apalagi melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus tolong kami, cengkram kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan, renungan yang kami dengar, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya, dan semuanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara setuju bahwa hidup kita sekarang ini di atas bumi dan yang sangat singkat itu
menentukan keberadaan kita di kekekalan kelak. Saya yakin saudara setuju, karena jika kita membaca Injil Matius 25, kalau tidak salah di ayat 31 hingga ayat yang ke-46, dengan perikop penghakiman terakhir, di mana di sana dikatakan ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka saat itu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan dari kambing, kambing di sebelah kirinya, dan mereka yang ada di sebelah kanan Allah atau Anak Manusia menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Karena firman Tuhan berkata, ketika aku, Anak Manusia, lapar, mereka memberi makan. Ketika haus, mereka memberi minum. Dan ketika Anak Manusia itu sebagai orang asing, mereka memberi tumpangan. Ketika telanjang, mereka memberi pakaian. Ketika sakit, mereka melawat. Bahkan ketika di penjara, mereka mengunjungi. Maka orang-orang benar, domba-domba yang ada di sebelah kanan Anak Manusia itu bertanya, kapan Tuhan kami melihat Engkau lapar, haus sebagai orang asing, telanjang, Engkau sakit dan di dalam penjara? Dan Tuhan menjawab mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sedangkan yang di sebelah kiri Anak Manusia yang termasuk kumpulan kambing, mereka tidak melakukan hal-hal itu. Dan pada akhirnya mereka dicampakkan ke dalam api yang kekal, dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, jadi Alkitab dengan jelas mencatat ada dua kekekalan menanti. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, ataupun seseorang meninggal dunia, yaitu kekekalan di surga atau kekekalan di dalam neraka. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, kita harus mempersiapkan diri kita menuju kekekalan, supaya jangan sampai kita menyesal seperti yang telah terjadi kepada orang kaya yang tercatat di dalam Injil Lukas 16. Kita tahu ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari berpesta pora di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, Boroten orangnya, dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut. Lazarus makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya yang mati dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Ia berseru kepada Abraham meminta Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Dan ia sangat kesakitan dalam nyala api itu. Tetapi Abraham berkata, engkau telah menerima yang baik, segala sesuatu yang baik ketika engkau hidup, dan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang Lazarus menerima hiburan dan engkau sangat menderita. Dan selanjutnya ada satu permintaan lagi dari orang kaya tersebut, tercatat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Yang ke-28, sebab
masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, mempersiapkan diri untuk kekekalan itu terpenting dalam hidup kita. Garis bawahi, yang terpenting. Jangan sampai hal yang terjadi kepada orang kaya itu menimpa kita. Jangan hanya mempersiapkan hari depan, masa depan kita di atas bumi ini. Hal itu tidak salah, tetapi sekali lagi ini bukan prioritas kita sebagai orang percaya. Jangan hanya hidup untuk diri kita sendiri, dan hidup hanya untuk menikmati apa yang kita miliki. Persiapkan diri kita untuk menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya check up di laboratorium SIMA di Jalan Tangkuban Perahu. Saya berjumpa dengan seseorang yang saya kenal. Kami sempat saling menyapa walaupun hanya dengan mengangkat tangan. Dan apa yang terjadi kemudian? Seminggu yang lalu saya mendengar beliau meninggal karena COVID-19. Tadi pagi saya diberitahu keluarga bahwa saudara sepupu saya saat ini sedang kritis karena menderita kanker, dan dokter sudah angkat tangan, dengan kata lain sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Saya sempat berjumpa dengan murid yang bekerja di bank, murid saya ketika murid saya waktu itu masih SMP dan sekarang bekerja di sebuah bank swasta. Beberapa waktu yang lalu ia positif COVID dan isolasi mandiri di rumah. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayahnya tertular COVID-19 dan akhirnya meninggal. Saudaraku, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Bisa saja 1 menit, 5 menit, atau 1 jam ke depan, sewaktu-waktu. Sebenarnya meninggal dunia itu tidak menjadi masalah, tetapi permasalahannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita menuju kekekalan. Mengapa? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 hingga ayat 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa selama ini mereka sedang mengejar sesuatu yang sia-sia. Dengan mengejar apa yang dunia tawarkan hari-hari ini untuk diraih sebagai kebahagiaan hidup dalam tanda kutip. Tentu saja itu adalah kebahagiaan yang semu, yang sebenarnya hanya dapat dinikmati selama 70 atau 80 tahun saja. Setelah itu, ia tidak memiliki kepastian hidup dan dirinya menuju kebinasaan dan dibuang ke dalam kegelapan abadi. Apalah artinya jika manusia bisa hidup sampai selama 1000 tahun jika ujungnya hanya menuju kebinasaan hidup, kebinasaan kekal. Seperti dalam puisi Khairil Anwar mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada gunanya hidup lama-lama, tetapi hidup dalam kesia-siaan dan ketika meninggal dunia masuk dalam penderitaan kekal. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan apa gunanya seorang memperoleh segenap dunia, seluruh dunia, kalau jiwanya binasa. Kita akan membaca di dalam
Matius 16 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menyikapi fakta ini, saudara, kita harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri secara serius setiap hari. Untuk terus mengejar kesempurnaan Kristus di dalam diri kita. Pastikan hati kita tidak terpikat oleh kenikmatan, kebahagiaan hidup duniawi, apapun itu, selain Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus seharusnya menjadi harta abadi kita satu-satunya di dalam hidup ini. Supaya ketika sudah genap waktunya kita berdiri di hadapan tahta Allah, kita didapati olehnya tidak bercacat celah dan berkenan di hadapannya, dan pada akhirnya kita diizinkan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Persiapan kelayakan diri ini haruslah menjadi suatu kepastian yang harus terus dipersiapkan dengan benar setiap hari di dalam hidup kita. Kita harus memperkarakan dengan sangat serius. Apakah kita akan memperoleh sesuatu yang baik kalau Tuhan Yesus datang, atau ternyata yang ada adalah hukuman kekal. Sebab di dalam Matius 16 ayat 27, saya ulangi lagi, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita lanjut di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menuju kekekalan? Kita akan belajar membahas di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kita perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menguji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Manusia cenderung lebih pintar menilai orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk lebih banyak menyelidiki diri sendiri, menguji diri sendiri daripada kita menilai bahkan menghakimi orang lain. Sebab bagi Paulus, menyelidiki diri sendiri, menguji diri sendiri, itu berperan sangat penting dalam pertumbuhan rohani orang percaya. Saat seseorang berani menyelidiki diri sendiri, berarti dia berani melihat kondisi hidupnya apa adanya, termasuk kelemahannya. Setelah menyadari kelemahan diri sendiri, seseorang dapat bercermin dan lebih terbuka kepada Allah yang ada adalah penyelidik hatinya. Sehingga dia akan semakin berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri dan lebih tahan uji. Saya suka dengan cara Raja Daud melibatkan Tuhan di dalam proses ini dan meminta Tuhan menyelidiki hati dan pikirannya. Dalam Mazmur 139 ayat 24 hingga ayat yang ke-25, Daud bermazmur, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku.
lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Kiranya hari ini juga menjadi doa kita saat kita mencari Tuhan untuk mengungkapkan kekurangan-kekurangan kita semua supaya kita bisa memperbaikinya. Pertanyaan saya sekarang adalah, sudahkah kita membangun kebiasaan untuk menyelidiki diri sendiri, menguji diri kita? Apakah kita hanya pintar untuk mengutak-atik hidup orang lain dan sebaliknya menjadi marah apabila ada orang lain mulai meneliti hidup kita? Ayo, mari kita perbanyak waktu untuk melihat ke dalam diri kita, menguji diri kita, agar hidup kita tetap berpadanan dengan kehendak Tuhan. Orang yang kerap memeriksa batinnya, menguji dirinya setiap saat, itu sama seperti seseorang yang rajin membersihkan rumahnya dari debu dan sampah. Hati kita pun akan bersih bila kita bersedia untuk selalu membersihkannya bersama Allah. Dan selanjutnya, menguji diri sendiri, apakah tetap tegak di dalam iman. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Beberapa orang dalam ayat yang baru saja kita baca menyatakan bahwa ada orang percaya yang telah kandas imannya. Di antaranya adalah Himeneus dan Alexander. Mengalami iman yang kandas itu berarti mereka sebelumnya pernah memiliki iman. Sebagaimana Paulus katakan kembali masih mengenai Himeneus dan Filetus di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Seseorang dikatakan menyimpang ketika ia tadinya ada di jalan tetapi kemudian menyimpang dari jalan itu. Hal ini juga terjadi pada Himeneus, Alexander, dan Filetus. Mereka menyimpang dari kebenaran, iman mereka kandas. Dan sayangnya bukan hanya mereka yang mengalaminya. Ada banyak orang yang mengikuti pengajaran mereka. Kasus yang mereka alami sekalipun merupakan contoh yang harus kita hindari, dapat mengajarkan banyak hal kepada kita. Hati-hati saudara, saat ini sangat banyak pengajaran yang bisa mengandaskan iman kita. Apalagi saat ini pengajaran-pengajaran tersebut bisa kita dapatkan dari media sosial yang dengan mudahnya dapat diakses dari mana saja dan kapanpun waktunya. Muncul nabi-nabi palsu dengan pengajarannya yang menyesatkan. Oleh sebab itu saya ingatkan, biarlah pengurapannya sendiri mengajar kita tentang segala sesuatu. Sehingga kita tidak bingung mencari sembarang pengajaran yang beresiko mengandaskan iman kita. Sehingga kita gagal memelihara iman kita. Hati-hati juga dengan sampar kelaparan pedang. Jangan sampai hal tersebut mengandaskan iman kita. Sampar itu berbicara mengenai penyakit seperti pandemi COVID-19. Kelaparan itu berbicara mengenai kebutuhan hidup yang tidak lagi dapat terpenuhi.
pedang itu berbicara mengenai peperangan, ada banyak hal yang bisa mengandaskan iman kita, termasuk permasalahan yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung selesai, tidak ada solusi, dan inginnya kita beralih dengan cara diri kita sendiri, bahkan dengan cara dunia, bahkan bisa saja meminta pertolongan dari kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan. Sekali lagi, hati-hati, jangan sampai iman kita kandas kalau ingin menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam 2 Timotius di masa terakhir hidupnya, Paulus memberi Timotius beberapa nasihat. Di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, ia memberikan catatan singkat tentang hidupnya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi memelihara iman bukanlah sesuatu yang diberikan, bukan sebuah anugerah dari Tuhan. Karena jika demikian, tentu tidak akan ada berbagai peringatan di dalam firman Tuhan yang saat ini kita baca. Juga firman Tuhan tidak akan berbicara tentang orang-orang yang imannya kandas. Tidak. Saya percaya bahwa kehidupan Kristiani dan iman bukanlah sesuatu yang langsung selesai begitu dilakukannya pengakuan iman di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebaliknya, memelihara iman adalah sesuatu yang mengandung unsur waktu, unsur durasi, sebuah perjalanan yang harus kita jalani selama hidup kita. Tentu saja dimulainya adalah ketika kita melakukan pengakuan iman di dalam Roma 10 ayat 9 tadi. Namun tidak berakhir di sana. Jika iman adalah sesuatu yang dimulai dan diakhiri pada hari Paulus percaya, ia tidak mungkin akan berkata, aku telah memelihara iman. Iman memang merupakan sesuatu yang perlu untuk dipelihara. Sementara Paulus memelihara iman, Hymenaeus, Alexander, dan Philetus kandas iman mereka. Perhatikan juga bahwa dalam catatan mengenai kehidupannya, Paulus tidak berkata, aku telah mendirikan banyak jemaat, banyak gereja. Aku telah menulis banyak buku. Aku telah berkhotbah kepada banyak orang. Aku telah memimpin ribuan orang menjadi percaya. Aku membaptis mereka. Aku telah menjadi figur yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya, catatan Paulus tentang kehidupannya sangatlah sederhana. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjuangan, sebuah perlombaan, sebuah jalan yang kita harus jalani. Garis startnya adalah pada hari kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun perjuangan itu tidak berakhir di garis start. Ingat itu. Bertolak belakang dengan Paulus, banyak orang Kristiani percaya bahwa perlombaan iman berakhir pada hari mereka percaya. Dan bahwa iman mereka tidak pernah berada dalam bahaya. Paulus jelas tidak setuju dengan mereka. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab mengapa banyak dari antara kita tidak dapat memahaminya ketika di dalam Filipi 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 ditambah lagi dengan ayat yang ke-17. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya.
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Bertolak belakang dengan Paulus, banyak saudara yang menganggap dirinya mereka telah memperoleh hadiah. Beberapa dari kita berpikir, karena aku sudah percaya dan diselamatkan, aku dapat hidup semauku. Aku toh telah mendapatkan hadiah. Bagi Paulus, kehidupan Kristiani sama sekali bukan seperti itu. Kehidupan Kristiani bukan sesuatu yang statis. Bukan sebuah tombol stop, tombol berhenti di mana kita berhenti sejenak untuk memperoleh keselamatan, lalu setelah itu kita melanjutkan hidup seperti biasa. Sebaliknya, kehidupan Kristiani adalah sesuatu yang dinamis, sebuah perlombaan, sebuah pertandingan yang wajib kita lakukan, sebagaimana yang Paulus katakan, ia katakan kembali dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kehidupan Kristiani memang merupakan sebuah perlombaan, sebuah gelanggang pertandingan di mana kita tuh berlari dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iman adalah sesuatu yang perlu kita pelihara. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, kata Paulus. Apakah kita tetap tegak di dalam iman kita? Ataukah kita menghidupi iman kita berdasarkan cara pandang yang menyimpang, yang membenarkan cara-cara dunia, cara-cara dosa? Oleh karena kita sekarang berada di bawah kasih karunia, saudara, hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Orang-orang yang berwajah cantik dan tampan secara tidak sadar sedang menuju proses penuaannya secara bertahap. Dan segala keindahan yang berasal dari dunia ini akan lenyap. Setiap orang mengalami proses penuaan dan mengalami sakit, kemudian mereka mati, mereka meninggal dunia. Kenyataan hidup ini membuat kita harusnya bisa lebih menghayati betapa kita membutuhkan kehidupan yang bukan berasal dari dunia tawarkan hari-hari ini sebagai kebahagiaan hidup yang sebenarnya bisa binasa. Hendaknya hidup kita sama seperti Rasul Paulus yang bijaksana mempersiapkan diri secara serius untuk layak masuk ke dalam kekekalan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang tidak akan pernah binasa. Binatang tidak perlu mempersiapkan diri untuk hal itu, sebab filosofi mereka adalah makan dan minum besok kita mati. Tetapi manusia percaya adanya kebangkitan, yaitu fakta adanya kengerian kekal dan kemuliaan kekal. Di dalam Daniel 12 ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Untuk itu sepanjang perjalanan hidup ini haruslah merupakan persiapan diri menuju kekekalan, dan orang percaya tidak boleh memiliki tujuan hidup yang lain selain persiapan yang satu ini. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang bersedia mempersiapkan diri untuk kekekalan tersebut, tetapi mereka tidak mempersiapkan dengan standar yang benar. Tidak sedikit mereka yang masih hidup seperti orang yang belum mengenal Tuhan.
Persiapan dengan standar yang benar adalah langkah meninggalkan keduniawian, bersedia hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta membantu orang lain memiliki kehidupan seperti itu. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, selama hidup dalam dunia, kita harus memberi diri dalam proses pembentukan oleh Tuhan Yesus, agar kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan orang-orang fasik. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, kita akan membaca bersama-sama, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, kiranya renungan pada saat pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan bahkan bisa menyadarkan kita bahwa sudah saatnya kita melakukan persiapan yang benar menuju kepada kekekalan. Yaitu kita senantiasa menguji diri kita, apakah kita tetap tegak dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami, supaya kami serius untuk mempersiapkan hidup kami menuju kekekalan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini, materaikan dalam hati kami, dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.